Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah, rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini hari Rabu masih di bulan Dzulhijjah 1433 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 7 dari bulan November 2012. Insyaallah kita akan mengkaji dari kitab Hisnul Muslim. Langsung saja kita masuk pada kitabnya. Dan alhamdulillah pengajian kita ini disiarkan langsung di radio dakwah Islamiyah supaya manfaatnya menyebar. Ini pengajian di Masjid Al-Ghifari, Kriya Santa, Soekarno-Hatta. Bagi yang tidak bisa hadir, bisa mendengarkan dari rumah, dari mobil, atau yang lainnya. Kita langsung saja masuk pada kitabnya yang saya jadikan rujukan. Terjemahannya adalah dari penerbit At-Tibyan Qulub, yaitu kita masuk di halaman 29, keutamaan zikir. Fadlul zikir, keutamaan zikir. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala, fadlul zikir. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, keutamaan zikir. Qala Allah Ta'ala berfirman, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, pasti aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kufur atau mengingkari nikmatku. Ya, ini adalah perintah berzikir. Kita ingat Allah, Allah ingat kita. Di antara makna kita ingat Allah, ay udhkuruni bil ta'ah adhkurkum bil maghfirah. Ingatlah kepadaku dengan mengerjakan ketaatan, aku ingat kamu dengan memberikan ampunan. Jadi ingat Allah, berzikir kepada Allah itu bukan hanya mulutnya berkomat kambing saja. Zikir kepada Allah itu maknanya amat sangat luas. Ketika kita sedang mengerjakan perintah Allah, berarti kita sedang berzikir kepada Allah. Ketika kita meninggalkan maksiat kepada Allah, berarti kita juga sedang berzikir kepada Allah. Jadi ada maksiat, kita tinggalkan, wah ini tidak boleh maksiat. Tapi kita zikir, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara maknanya pula adalah udhkuruni fil rafa adhkurkum fil bala. Ingatlah kepadaku ketika senang, aku ingat kepadamu ketika susah. Jadi waktu senang ingat Allah, waktu kita susah, kena musibah, kena bala, Allah ingat kita. Allah ingat kita, Allah menolong kita, Allah membantu kita, Allah memberikan jalan keluar kepada kita, dan berbagai macam kebaikan kepada kita. Ya, seandainya keutamaan zikir hanya ini saja cukup. Kita ingat Allah, Allah ingat kita. Luar biasa. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala tadi
tadi itu Al-Baqarah 152. Berikutnya adalah di surat Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi kita dianjurkan berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Termasuk di sini adalah adzikru bil lisan, zikir dengan lisan. Zikir itu ada bil lisan, dengan lisan saja, bil qalb, dengan hati saja, atau bil lisani wal qalb, lisan dan hati nyambung. Jadi ini perintah supaya kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang maknanya sangat luas. Kemudian kalau di Al-Quran ada ayat-ayat seruan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Setelahnya itu mesti selalu ada larangan atau perintah. Larangan yang kita disuruh meninggalkan, perintah yang kita disuruh mengerjakan. Coba perhatikan setelah ya ayyuhalladzina amanu, setelahnya apa? Kalau tidak perintah, larangan. Di sini ada perintah. Perintah berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kemudian berikutnya lagi firman Allah Subhanahu wa taala yang berada di dalam surat Al-Ahzab ayat nomor 35. Wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi laki dan perempuan itu dalam hal ini sama. Orang laki yang banyak berzikir kepada Allah dan orang perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, maka akan mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Yang kita harapkan, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat Allah, yang kita harapkan itu adalah ampunannya Allah. Kemudian juga yang kita harapkan adalah ganjaran dari Allah. Di antara yang menjadikan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapat ampunan Allah, mendapat ganjaran yang banyak. Termasuk sekarang ini majelis taklim ini zikir atau tidak? Majelis taklim ini adalah merupakan zikir yang paling afdal. Lebih afdal daripada membaca Al-Quran, lebih afdal daripada sholat sunnah, lebih afdal daripada puasa sunnah dan amalan-amalan sunnah yang lain. Sekarang ini antara maghrib sampai isya ada dua orang. Yang satu menghadiri majelis taklim, pengajian yang dikaji adalah ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasulullah SAW. Yang satu lagi tidak mau menghadiri majelis taklim, ngaji saja, ngaji sendiri, baca Al-Quran sendiri, maghrib sampai isya. Yang afdal yang mana? Yang afdal adalah yang menghadiri majelis taklim. Karena apa? Menghadiri majelis taklim itu menjadikan kita tahu yang sebelumnya tidak tahu, dapat ilmu. Kemudian menghadiri majelis taklim, setelah kita mendapatkan ilmu, ilmunya bisa kita hafalkan dan bisa kita sebarkan kepada orang lain. Jadi manfaatnya menyebar. Sementara kalau orang hanya ngaji Al-Quran saja sendiri, ngaji sendiri, maka dia tetap tidak punya ilmu. Ngaji sendiri kan, jadi dia tetap dalam kebodohannya, tidak tambah ilmu. Kemudian juga ngaji itu manfaatnya hanya untuk dia sendiri, tidak bisa diberikan kepada orang lain. Karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan,
talabul ilmi afdal min salatin nafilah. Mencari ilmu lebih afdal daripada sholat sunnah. Lebih afdal daripada sholat sunnah. Kemudian di sini juga dijelaskan sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, sanadnya dinyatakan sahih oleh Al-Albani di dalam Sahih Abi Dawud, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man istayqadha min naumihi wa ayqadha imra'atahu wa shallaya jami'an rak'atain kutiba min adz-dzakirin Allah katsiran wa adz-dzakirat." Barang siapa ya suami yang bangun pada malam hari, bangun dari tidurnya, kemudian dia membangunkan istrinya, lalu suami istri itu sama-sama sholat malam 2 rakaat, maka Allah mencatat suami istri itu sebagai orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah dari kalangan laki-laki dan perempuan. Masya Allah. Jadi supaya suami istri termasuk laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, Rasulullah SAW di antara resepnya adalah bangun malam. Suami bangun dulu membangunkan istrinya, atau istri bangun dulu membangunkan suaminya, lalu sama-sama sholat. Bukan sholat bersama ya, tapi sama-sama sholat. Karena kalau sholat bersama, sholat jamaah itu hanya boleh dikerjakan sesekali dan tanpa dikoordinir, spontanitas. Kalau rutin dikerjakan sholat bersama, berjamaah, sholat malam, tidak ada sunnahnya kecuali bulan Ramadan. Sesekali dan spontanitas tidak apa-apa. Bagaimana riwayat-riwayat yang mana Rasulullah SAW ketika sholat malam tiba-tiba para sahabat menjadi makmumnya secara spontan, apa direncanakan sebelumnya. Kemudian berikutnya lagi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat nomor 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Dan berzikirlah, menyebut nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan sore, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Ini ada beberapa adab dalam berdoa. Jadi ada adabnya berdoa. Pertama-tama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala fi nafsika, di dalam dirimu. Artinya tidak keras-keras ya, tidak harus dalam hati diucapkan ya, tapi tidak keras-keras. Jadi di antara adab berzikir, di antara adab berdoa itu suaranya tidak perlu keras-keras, teriak-teriak. Karena yang kita seru, innakum la tad'una asamma wa la ghaiban. Kamu tidak menyeru zat yang tuli dan yang gaib. Yang kita seru itu Allah yang maha mendengar dan hadir dan ada mendengarkan. Jadi bukan tuli, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara adab dalam berzikir dan berdoa itu adalah suaranya tidak keras-keras. Kemudian tadarru'an ay mustaqinan, pada kita merendah kepada Allah, merendah penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, wa khifatan, dan penuh dengan rasa takut. Kita merendah, kita menghinakan diri di hadapan Allah. Allah suka dengan orang-orang yang menghinakan dirinya di hadapan Allah, yang mengaku tentang kehinaan dirinya di hadapan Allah dengan penuh harap dan rasa takut. Kemudian wadunal jahri minal qaul, yaitu suaranya tidak keras-keras, tidak usah teriak-teriak. Bil ghuduwi wal asal, pada waktu pagi dan sore. Ini juga tentang keutamaan zikir pagi dan zikir sore. Zikir pagi dibaca ketika harus sholat,
min ba'di sholati subhi ila tulu'i syams. Zikir pagi setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Zikir sore adkarul masa min ba'di sholatil asri ila ghurubi syams. Setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu menjadi termasuk orang-orang yang lalai. Lalai tidak mau berzikir. Lalai. Kemarin sudah kita bahas panjang lebar bahwa kita hanya punya dua pilihan, bersama Allah atau bersama setan. Kalau kita bersama Allah, setannya lari. Kalau kita tidak bersama Allah, maka kita akan dikuasai oleh setan. Di dalam surah Az-Zukhruf 36 kemarin kita bahas, wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa berpaling dari berzikir kepada Ar-Rahman, maka kami jadikan dia dikuasai oleh setan, dan setan menjadi temannya. Tentu kita tidak ingin termasuk orang-orang yang lalai, tidak ingin termasuk pengikutnya setan, dengan cara banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dibawakan hadis-hadis di sini, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, juga oleh Imam Muslim rahmatullahi alaihima, dengan lafaz yang berbeda. Ini lafaz yang ada di atas itu adalah lafaznya Imam Bukhari. Di catatan kaki ada lafaznya Imam Muslim. Indah kalau kita gabungkan. Hadis ini diriwayatkan melalui jalan sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa itu kunyah, panggilannya, namanya adalah Abdullah bin Qais. Di sahabat Abu Musa Al-Asy'ari namanya adalah Abdullah bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Ini ya, coba perhatikan. Orang berzikir ibaratnya orang hidup. Orang yang tidak berzikir ibaratnya orang mati. Itu lafaznya Imam Al-Bukhari. Lafaznya Imam Muslim rahimahullah ta'ala, mathalul bait alladhi yudhkaru Allahu fihi wal bait alladhi la yudhkaru Allahu fihi mathalul hayyi wal mayyit. Ada di catatan kakinya. Perumpamaan rumah yang penghuninya berzikir kepada Allah dan rumah yang penghuninya tidak berzikir kepada Allah seperti perumpamaan antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Atau dengan bahasa mudahnya, rumah yang penghuninya berzikir kepada Allah di dalam rumah itu, maka ini adalah rumahnya orang hidup. Rumah yang penghuninya tidak berzikir kepada Allah di dalamnya, ini adalah rumahnya orang mati. Rumahnya orang mati apa namanya? Kuburan. Jadi kedua hadis ini kalau disambung, orang yang berzikir kepada Allah berarti orang hidup. Ketika masuk ke dalam rumahnya yang dia selalu berzikir kepada Allah di rumah itu, orang hidup masuk rumahnya orang hidup. Orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang mati. Ketika masuk ke dalam rumahnya, rumah yang tidak pernah dia berzikir kepada Allah di dalamnya, berarti masuk rumahnya orang mati, masuk kuburan. Orang mati masuk kuburan. Nah, kita tinggal pilih, apakah kita termasuk orang hidup masuk rumahnya orang hidup, ataukah kita termasuk orang mati yang masuk ke dalam kuburan.
Ya, walaupun jasadnya hidup, hakikatnya dianggap sebagai orang mati karena lalai, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ada hadis lagi di situ, riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dengan sanad sahih, bagaimana di dalam Sahih Ibnu Majah dan Sahih At-Tirmidzi, yaitu melalui jalan sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Darda itu kunyah, apa namanya, panggilannya ya, panggilannya Abu Darda, namanya adalah Uwaimir bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi sahabat Abu Darda itu namanya adalah Uwaimir bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min infaqid dhahab wal warid wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Rasulullah, di antara metode Rasulullah SAW ya, metode tanya jawab, metode pengajaran beliau tanya jawab supaya lebih mudah dipahami. Maukah kalian aku beritahu tentang amal perbuatan kalian yang terbaik? Ini satu. Jadi amalnya ini adalah amal perbuatan yang terbaik. Yang kedua, paling suci di sisi Allah yang Maha memiliki kalian. Jadi yang kedua, amalannya adalah amalan yang paling suci di sisi Allah. Kemudian yang ketiga, serta paling tinggi derajatnya. Jadi yang paling meninggikan derajat, meninggikan derajat kita. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, bahkan lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak. Lebih baik daripada kita keluarkan emas dan perak. Kemudian yang kelima, lebih baik bagi kalian daripada mengikuti perang melawan musuh, lalu kalian berhasil membunuh mereka atau mereka yang membunuh kalian. Lebih baik daripada jihad fi sabilillah, perang di jalan Allah, kita bunuh musuh atau musuh bunuh kita. 5 fadilahnya. Apa aja tadi? Yang pertama-tama, amalan yang terbaik. Yang kedua adalah amalan yang paling suci. Yang ketiga adalah amalan yang paling meninggikan derajat. Yang keempat, amalan yang lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak. Yang kelima, amalan yang lebih baik daripada jihad fi sabilillah, perang di medan perang, kita membunuh musuh atau musuh bunuh kita. Apa amalannya? Para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, kami mau. Amalannya apa? Diberitahu kami mau. Apa amalannya? Qala dzikrullah ta'ala. Amalannya adalah berzikir kepada Allah Ta'ala. Wah. Coba perhatikan ya. Jadi ternyata amalannya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zikir itu ringan. Cuman kadang kita merasa berat karena setan menggoda kita supaya kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan tadi itu luar biasa. Sampai sebagian salafus saleh mengatakan apa? Kalau Anda termasuk orang yang tidak bisa bangun malam, termasuk orang yang melit, tidak mau mengeluarkan uang di jalan Allah, termasuk orang yang licik, pengecut, tidak mau perang, maka perbanyaklah berzikir kepada Allah. Karena dengan harapan berzikir kepada Allah itu bisa menjadikan kita mencapai derajatnya orang yang rajin bangun malam, mencapai derajatnya orang yang rajin infak di jalan Allah, mencapai derajatnya orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir. Kemudian berikutnya lagi di situ disebutkan hadis
yang dinyatakan sanadnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima, dan ini lafaznya Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Rawinya dari kalangan sahabat adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah adalah kunyah karena beliau suka dengan kucing, sehingga beliau disebut dengan Abu Hurairah. Sehingga Rasulullah kalau panggil itu, ya Abahir, wahai bapaknya kucing. Artinya beliau suka dengan kucing, cinta dengan kucing, memelihara kucing. Namanya siapa beliau? Abu Hurairah namanya siapa? Abdurrahman bin Sakhr. Namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu. Di situ hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Ya, jadi ini Allah berfirman, hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku, itu terjemahannya, sikapku hanya tergantung persangkaan hambaku terhadap diriku saja. Kita artikan, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku terhadap aku. Jadi artinya Allah itu tergantung prasangka kita terhadap Allah. Kalau kita husnudzon kepada Allah, punya prasangka baik kepada Allah, kita akan mendapatkan kebaikan. Kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, maka kita juga akan mendapatkan keburukan. Itu ada redaksi yang lain yang berbunyi, ana 'inda dhanni 'abdi bi, in khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Aku berada dalam prasangka hambaku terhadapku. Jika prasangkanya baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Jika prasangkanya buruk, maka dia akan mendapatkan keburukan. Karena itu kita diajarkan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa contohnya prasangka baik? Contohnya kalau kita berdoa, kita husnudzon, semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdosa, kita taubat minta ampun kepada Allah, kita berprasangka baik bahwa Allah akan menerima taubat kita, akan mengampuni dosa-dosa kita, dan seterusnya. Jadi kita selalu berprasangka baik. Terutama prasangka baik ini menjelang meninggal dunia, menjelang mati itu yang banyak berprasangka baik kepada Allah. Saya akan menghadap Tuhan yang Maha Pengampun. Cuman prasangka baik ini jangan disalahpahami. Disalahpahami artinya orang ahli maksiat bergelimang dalam kemaksiatan sambil mengatakan Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ini bukan prasangka baik. Ini adalah angan-angan kosong, keliru. Allah memang Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, tapi bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau bertaubat kembali kepada Allah. Tapi kalau orang bergelimang dalam kemaksiatan terus-menerus, maka Allah bukan Ghafurur Rahim, Allah itu syadidul iqab. Allah keras hukumannya, azabnya. Ya. Jadi kita selalu berprasangka baik kepada Allah, prasangka baik yang benar. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku selalu menyertai hambaku selama ia berzikir kepadaku. Ini namanya ma'iyatullah. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Allah bersama hambanya. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah itu ada dua macam. Yang pertama adalah al-ma'iyyah al-'ammah, kebersamaan Allah secara umum. Yang kedua al-ma'iyyah al-khassah, kebersamaan Allah secara khusus. Kebersamaan Allah secara umum, al-ma'iyyah al-'ammah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersamamu dimanapun kamu berada. Ini umum, siapapun dia, orang Islam, orang kafir, orang taat, orang maksiat, semuanya siapapun dia
Di mana dia berada, Allah bersama dia. Artinya Allah mengetahui dia, mengawasi dia, ilmunya Allah bersama dengan dia. Jadi Allah mengawasi, Allah mengintai, ilmunya Allah bersama dengan dia, Allah tahu. Tapi kalau al-ma'iyah al-khassah, ini khusus orang-orang yang beriman. Allah bersama secara khusus, Allah memberikan bantuan, Allah memberikan pertolongan, Allah memberikan jalan keluar, Allah memberikan penjagaan, Allah memberikan ilmu, Allah memberikan taufik, Allah memberikan kekuatan dan yang lain-lainnya. Ya. Seperti di sini. Jadi di sini wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersama dia ketika dia berzikir padaku, ketika dia ingat aku. Ini termasuk yang mana? Al-ma'iyah al-'ammah atau khassah? Yang umum atau khusus? Ini khusus. Ya, kebersamaan Allah secara khusus artinya Allah membantu, menolong, memberikan kebaikan, penjagaan dan yang lain-lainnya. Pokoknya yang baik-baik, yang baik-baik saja. Kemudian fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau ia berzikir kepadaku pada dirinya, aku juga mengingatnya pada diriku. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, Allah ingat kita. Kita ingat kepada Allah dalam diri kita, dalam hati dan misalnya, maka Allah ingat kita di dalam dirinya. Kalau kita sendirian, tidak ada orang, kita berkhulwat, ingat Allah, Allah ingat kita dalam dirinya. Ini merupakan sanjungan yang luar biasa. Kita diingat oleh Allah dalam diri Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci, yang sesuai dengan keagungannya dan kemuliaannya dan tidak sama dengan makhluknya. Kemudian wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Apabila ia berzikir kepadaku dalam suatu perkumpulan, aku juga menyebutnya dalam perkumpulan yang lebih baik daripada mereka. Nah, sekarang ini kita ini namanya zikir berjamaah ini. Kajian zikir berjamaah. Ini zikir atau tidak ya? Zikir, kita sedang berzikir bersama-sama, bukan sendirian, bersama-sama. Ya. Maka Allah menyebut-nyebut kita di depannya malaikat. Dalam kelompok yang lebih baik, di depannya malaikat Allah puji-puji kita. Namun di sini bukan dalil ya. Di sini bukan dalil tentang zikir bersama-sama, zikir berjamaah, zikir jama'i. Ini bukan ada dalilnya di sini. Zikir jama'i. Karena zikir secara berjamaah bareng-bareng, suaranya bareng-bareng dipimpin oleh seorang pemimpin. Itu ada pengingkaran dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Jadi ada kelompok orang-orang berzikir bareng-bareng dipimpin satu orang. Ayo baca subhanallah 100 kali. Ada subhanallah, Allah dan seterusnya. Lalu sahabat Ibnu Mas'ud marah. Ada sahabat Ibnu Mas'ud, Rasulullah baru meninggal dunia. Sahabatnya masih banyak yang hidup. Bajunya Rasulullah belum rusak, gelasnya belum pecah. Kenapa kamu nyimpang seperti ini? Rasulullah dulu tidak pernah melakukan seperti ini. Kenapa kamu melakukan yang seperti ini? Karena itu sesuatu yang dikatakan baik itu adalah yang sesuai dengan sunnah. Sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan baik menurut kriteria kita, bukan. Baik itu menurut sunnah. Sesuai sunnah itulah yang terbaik. Dan paling enak hidup ini adalah mengikuti sunnah, kembali kepada dalil. Kemudian wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an. Kemudian apabila ia mendekatiku sejengkal, aku mendekatinya sehasta. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an. Apabila ia mendekat kepadaku sejarak 1 hasta, aku mendekatinya sejarak 1 depan. Allahu Akbar. Jadi artinya demikian luar biasa keutamaan berzikir. Kemudian wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Apabila ia mendekatiku dengan berjalan, aku mendatanginya dengan setengah berlari. Jadi semua ini kita imani sesuai dengan keagungan dan kemuliaan
Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini keutamaan zikir yang luar biasa. Benar-benar kita mendapatkan kebaikan yang tidak terhingga. Selanjutnya disebutkan pula di situ hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi juga oleh Ibnu Majah, dan sanadnya dinyatakan sahih sebagaimana di dalam Sahih At-Tirmidzi dan Sahih Ibnu Majah melalui jalan sahabat Abdullah bin Busr radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, anna rajulan qala ya Rasulullah inna syara'i'al Islam qad kathurat 'alayya fa akhbirni bi syai'in atashabbatu bihi. Dari Abdullah bin Busr bahwasanya ada seorang laki-laki yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, syariat-syariat Islam yang ada telah banyak bagiku. Beritahukan kepadaku suatu hal yang bisa aku jadikan pegangan. Ya Rasulullah, syariat Islam itu jumlahnya banyak sekali syariat Islam itu. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu saja yang bisa aku jadikan pegangan, yang lengkap, singkat namun padat. Ya Rasulullah, apa amalannya? Beliau bersabda, la yazalu lisanuka rabban min dzikrillah. Hendaklah lisanmu selalu engkau basahi dengan berzikir kepada Allah. Jadi ini merupakan amalan inti, lisan kita selalu basah oleh zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lidah kita selalu omat amit zikir, ya. Zikir, ya, mulutnya omat amit terus, ya, omat amit zikir terus. Nanti dianggap orang kita stres. Iya kan? Dianggap orang stres. Maka kita katakan kepada orang itu, ini bukan stres, ini obatnya stres. Ada ceritanya soalnya. Ada ceritanya. Orang salafus saleh yang dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah taala. Abu Muslim Al-Khawlani ini banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulutnya selalu qomat tamid berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang yang membisiki temannya. Orang membisiki temannya sambil mengatakan, "Amajnun sahibukum?" Temanmu ini gila ya? Kok dari tadi mulutnya qomat tamid saja? Stres ini ya. Kena PHK mungkin. Dianggap gila, dianggap stres. Lalu Abu Muslim Al-Khawlani dengar dianggap stres, dianggap gila. Apa kata beliau? La ya akhi, walakin hadza dawa'ul junun. Saya tidak gila wahai saudaraku, justru ini obatnya gila. Kalau kamu ingin sembuh ya kamu baca gini. Kamu enggak, yang stres itu kamu. Karena kamu enggak gini, kamu stres. Kalau kamu ingin sembuh ya kamu gini juga, nanti kamu sembuh. Jadi sama dengan ada dua orang gila dibawa ke rumah sakit jiwa oleh satu orang. Ketika di rumah sakit jiwa itu, orang gila yang pura-pura sembuh, dia malah berkata pada yang jaga rumah sakit, "Pak, ini Pak, saya mau masuk ke dalam ini." Akhirnya yang masuk malah orang yang sembuhnya, orang gilanya senang karena tidak jadi masuk. Jadi gitu ya. Jadi orang berzikir kepada Allah itu mulutnya qomat tamid, bukan orang gila. Orang yang gila malah yang tidak mau berzikir kepada Allah. Kan bukan orang gila lagi, dia orang mati, bangkai hidup karena lalai, tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di situ ada hadis lagi riwayat At-Tirmidzi yang dinyatakan sahih sebagaimana di dalam Sahih At-Tirmidzi, juga di dalam Sahih Al-Jami' As-Shaghir, yaitu diriwayatkan melalui jalan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha la aqul
alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dengannya ia mendapatkan satu kebajikan. Kebajikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim adalah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi di sini maksudnya dia hendak menekankan kepada kita di antara macamnya zikir itu adalah membaca Al-Quran. Di antara macam berzikir adalah membaca Al-Quran. Satu huruf dapat satu kebaikan dilipatkan sampai 10 kali lipat. Alif lam mim 3 huruf, berarti kita dapat 30. Masya Allah. Baca Al-Quran itu tidak ada ruginya. Karena itu ma'asyiral muslimin ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita perlu punya wirid baca Al-Quran. Satu hari mungkin kita baca 1 juz atau setengah juz, terserah kemampuan kita. Ya, ini sepertinya waktunya sudah masuk isya, kita masih belum menyelesaikan. Saya kira mungkin cukup ini dulu. Wallahu a'lam. Kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah caranya berzikir yang khusyuk dan fokus? Terkadang ketika kita berzikir, pikiran kita ini masih memikirkan urusan dunia. Adakah tipsnya? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang inilah perjuangan kita. Jangankan zikir, sholat saja itu godaan setan luar biasa, sehingga kita sulit khusyuk. Di antara kiatnya adalah kita punya kemauan yang keras. Jadi kita punya kemauan yang keras dan kita siap untuk perang melawan setan, jangan mau kalah. Jadi kita punya kemauan yang keras dan kita harus bisa menang melawan setan. Kemudian juga kita punya keinginan bahwa saya ingin menikmati zikir, karena zikir itu nikmat. Kalau kita zikir capek, payah, tidak nikmat, buat apa? Nikmat zikir itu. Caranya adalah ketika kita zikir, kita rasa zikir kita benar-benar masuk dalam jiwa kita, masuk ke dalam hati kita. Kita rasa nikmat, rasanya masuk ke dalam tulang-tulang kita, otot-otot kita, urat-urat kita, masuk ke dalam kulit-kulit kita, dahi-dahi kita masuk. Rasanya dan santai, dan memang perlu latihan. Jadi perlu latihan, tergantung kemauan kita dan kemauan ada jalan manjada wajib. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Wa man sara 'ala darbi wasal. Orang yang menempuh jalan maka dia akan sampai. Man sabara dhafir. Orang yang sabar dia akan menang. Tadi disebutkan hadis tentang keutamaan zikir, salah satunya adalah lebih baik dari jihad di jalan Allah, baik syahid ataupun tidak. Sementara di hadis lain Nabi pernah menyebutkan bahwa mati di jalan Allah adalah merupakan amalan tertinggi yang pahalanya tiada yang menandingi. Disebutkan dalam hadis tersebut, kecuali seorang bisa terus-menerus berpuasa sepanjang hidupnya serta terus-menerus sholat malam sepanjang hidupnya. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khairan katsir. Semuanya punya keutamaan. Mati syahid itu keutamaannya sangat banyak. Luar biasa keutamaannya, sangat banyak. Fadilahnya orang mati syahid, terbunuh di jalan Allah. Namun yang dibicarakan tadi adalah keutamaannya berzikir, yang diharapkan bisa menjangkau derajatnya orang yang mati syahid. Jadi diharapkan bisa menjangkau derajatnya mereka. Sekarang tergantung kualitas zikirnya. Jadi pada asalnya mati syahid itu luar biasa derajatnya, luar biasa tinggi derajatnya di jalan Allah. Nah, orang yang banyak zikir diharapkan bisa menjangkau ke derajat itu.
Jadi bukan berarti kalau gitu nggak usah jihad saja, zikir saja cukup, bukan. Jangan disalahpaham. Karena jihad itu ada dua kan. Ada jihadul dafa, ada jihadul tolak, jihad defensif dan jihad ofensif. Kalau jihadul dafa, jihad yang defensif, mempertahankan diri, musuh masuk menyerang kita, maka kita wajib semampu kita untuk mengusir musuh. Ya. Seperti orang-orang di Palestina sekarang berusaha sekuat tenaga mengusir musuh, jihad semampunya. Negara-negara terdekat wajib bantu. Kalau yang dekat-dekat tidak ada yang bantu, yang jauh-jauh seperti kita juga bantu, termasuk Suriah sekarang dan perang. Ada lagi jihad yang tolak, jihad ofensif, mengadakan perluasan. Ini perlu adanya seorang imam, pemimpin, ada amir. Sekarang tidak ada, sekarang ada kelompok-kelompok yang ada. Sekarang yang ada adalah kelompok-kelompok. Ya, karena mau tanya bagaimana jika kita zikir pagi dan petang dengan al-makturah, karena isinya berbeda dari buku Hisnul Muslim. Ya, kalau saya lebih cenderung mengamalkan yang ada di Hisnul Muslim. Ya, itu sudah jelas sahihnya dan juga tidak ada khilafiyah, aplikasi. Ini pertanyaannya masih banyak, ini gimana ini? Sudah masuk waktu adzan Isya ya? Gimana? Terus Diselesaikan atau gimana? Selesaikan aja ya. Ya, kita cukup pertanyaannya ini aja dulu, sudah banyak ini. Ustaz, zikir apa yang paling afdal kita baca saat bangun malam sambil menunggu adzan subuh? Nanti ada, sabar dulu. Nanti ada, kita belum masuk. Jadi kitab ini diharapkan dimiliki oleh semuanya. Nah, di dalam kitab ini diajarkan kepada kita zikir dari Al-Quran dan Sunnah, mulai bangun tidur sampai bangun tidur lagi, semuanya ada zikirnya. Bahkan ngelilir pun ada zikirnya. Waktu ngelilir, kalau ngelilir itu terjaga malam hari, ada zikir. Nanti aja insya Allah pelan-pelan. Nah, kalau antum tidak sabar, kepingin langsung selesai, beli aja kitab ini di apotek yang cair. Jadi bilang kepada yang jaga apotek, Bu atau Mbak, saya mau beli obat Hisnul Muslim yang cair, ada. Minum aja, sekali minum paham, pakai belajar. Kalau tidak ada berarti harus satu persatu, sabar. Harus sabar. Jika kita disuruh zikir sebanyak-banyaknya, lalu kenapa ada zikir yang dihitung 33 kali atau 3 kali dan sebagainya? Apakah boleh berzikir melebihi hitungan tersebut? Itu sama dengan obat. Dokter kalau menentukan obat, ini diminum 1 hari 3 kali, 1 hari 2 kali, 1 hari 3 kali, masing-masing 3 butir, 1 hari 3 kali, masing-masing separuh butir, ya. Itu seperti itu. Itu ada khasiatnya. Zikir-zikir yang ditentukan oleh Rasulullah SAW setelah sholat misalnya, astagfirullah 3 kali, astagfirullah, Allahumma antas salam, minkas salam, tabarak ta'ala jamikah, dan seterusnya. Kemudian subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Kemudian ditutup dengan la ilaha illallah dan seterusnya, banyak versinya. Itu ibaratnya obat sudah ada dosisnya. Jangan dirubah dosisnya ya. Ada dosisnya, ada khasiatnya. Nah, setelah selesai itu semuanya, maka zikir sebanyak-banyaknya, gak ada batas. Membaca subhanallah 1000 kali, 100.000 kali, silakan. Tapi yang Rasulullah menentukan jangan ditambahi, jangan dikurangi, itu ada dosisnya. Jadi nanti sudah berubah, ada khasiatnya itu. Kalau dirubah khasiatnya juga berubah. Jadi bukan berarti tidak boleh zikir yang banyak ya, karena zikir ada dua kan, ada zikir mutlak, ada zikir muqayyad.
Zikir mutlak itu zikir yang ditentukan. Zikir muqayyad ditentukan waktunya. Ini waktu ini baca ini sekian kali. Jangan dirubah. Dapat kalau zikir yang mutlak, zikir bebas dari sekarang ini ada zikir bebas. Silakan zikir banyak-banyaknya. Mau baca Al-Quran 1 juz, 2 juz, mau baca subhanallah 1000 kali, baca sholawat 1000 kali, silakan sebanyak-banyaknya. Ustaz, apa zikir apa yang harus dibaca ketika kita selesai sholat sunnah seperti tahajud dan duha? Selesai tahajud dan duha tidak ada zikirnya. Yang ada adalah zikir setelah selesai sholat witir. Nanti ada keterangannya. Subhanal malikil qudus, Subhanal malikil qudus, Subhanal malikil qudus, Rabbil malaikati waruh. Gitu. Tidak ada zikir khusus. Doa duha itu tidak ada. Allahumma inna duha wal baha itu bukan dari Nabi, kita doa. Demikian pula juga doa-doa yang dikatakan sebagai doa selesai tahajud itu bukan doa selesai tahajud itu. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa fihi wa lakal hamdu dan seterusnya. Itu bukan doa selesai tahajud, itu doa istiftah ketika sholat tahajud di antara istiftah dalam sholat. Ustaz, dari sekian susunan doa pagi zikir, pada zikir pagi dan petang manakah yang tidak patut kita tinggalkan untuk dibaca di saat kita tidak bisa membaca semuanya karena capek atau banyak urusan? Baik, baca zikir itu ada capek. Dan ini aja, Anda baca zikir pagi dapat upah 1 juta. Capek enggak? Capek enggak kira-kira? Kalau enggak ada bilang capek. Karena apa? Kelihatan 1 juta. Masa itu aja capek itu? Zikir seperti itu capek. Paling-paling kita baca butuh waktu berapa lama? 5 menit, 10 menit. Masa itu capek? Jadi tidak usah pilih-pilih, baca semuanya sudah. Baca semuanya. Semuanya itu punya keutamaan sendiri-sendiri. Ya. Jadi jangan beralasan capek harus dilawan, jangan dituruti capek. Kita baca zikir pagi, kita baca zikir sore. Dan itu juga bukan sekedar baca begitu saja, ada khasiatnya. Zikir-zikir apa saja yang bisa diamalkan bagi seseorang yang baru bertobat dan ingin mendalami agama? Yang paling bagus adalah memperbanyak istighfar. Istighfar, astagfirullah, wa atubu ilaih, Allahumma ighfirli wa tub alayya. Yang banyak istighfar. Kita ampun kepada Allah, tobat kepada Allah. Kenapa saya masih malas-malasan untuk berzikir pagi dan sore padahal waktu masih cukup dan lebih mengutamakan baca Al-Quran? Dan kadang-kadang malah ngobrol atau cepat-cepat pulang. Tolong nasihat agar saya semangat untuk berzikir pagi dan sore. Zikir pagi dan sore tidak harus dibaca di masjid. Mau di masjid boleh, mau di luar masjid boleh. Jadi mungkin kalau di masjid kita lagi ngantuk atau malas, mungkin bisa sambil jalan-jalan pagi sambil baca atau hafal. Kalau tidak hafal bawa buku tidak apa-apa. Dan kalau sambil jalan juga lihat jalannya. Jadi zikir pagi dan sore tidak harus di masjid ya. Di rumah boleh, di jalan boleh, di mana-mana boleh. Kalau apa kan enak menyetir mobil, sepeda motor, berjalan-jalan, zikir. Ya, itu dulu aja. Semoga bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita istiqomah dan membuat kita ditutup dengan husnul khotimah. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.